Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibna Adama, man kana sabiluhu al-maut. Man kana sabiluhu al-maut, kaifa yafrahu bid dunya. Wa man kana baituhu al-qabr, kaifa yasurru bima banahu fi darid dunya. Ya ibna Adam, qaddim li nafsika khairan tajiduhu indi qabla ayyakhudhakal mautu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai bani Adam, man kana sabiluhu al-mauta, kaifa yafrahu bid dunya. Jika perjalanan hidup manusia itu menuju kematian, bagaimana mungkin orang itu berlebihan merayakan kegembiraan ketika dia di dunia? Makanya nasihat ulama-ulama riyen, jenengan itu kalau lagi seneng ojo sek kelewatan. Tapi nek susah pun ojo sampai kelewat. Gimana? Dipikir-pikir eman-eman Bapak Ibu, kalau dalam hidup, kalau perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuju kematian, kenapa urusan duniawi itu menjadi kunci kebahagiaan kita, kebanggaan kita, dan kemudian kita menghalalkan segala cara? Karena kajiannya masih sama. Mau milih presiden siapapun pun diniati mawon. Dengan mau milih sinten monggo. Tanpa harus takut dengan masa depan. Oke, sepakat ya Bapak Ibu ya. Siapapun presiden kita, urip jenengan. Terimane makan kentoring, makan telo, iki ana gemblong bareng wau, kula mau ningali gemblong. Oh niki kula arep anu petis pun wonten petis. Maka kalau perjalanan kita pada akhirnya akan sampai kepada kematian, mau apa lagi? Makanya dalam perjalanan ini sering saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, dunia ini harus dibawa mati. Jangan nggak dibawa mati. Oke? Kalau ada nasihat, ngapain dunia itu kan tidak dibawa mati. Loh, harus dibawa mati. Punya rumah harus dibawa mati. Mobil harus dibawa mati. Uang dibawa mati. Apa maksudnya? Biarkan materi dan dunia yang kita jalani itu nanti berebut untuk membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang lagi diwarani kali mungkar nakir, mobilnya parik-parik. Wah, misalnya kalau contohnya Pak Rokik, plan cruiser ngadangi. Kenapa kowe kok ngadangi aku? Soalnya iki mbiyen gawe subuhan. Oh, ini kalau jadi nanti naik soalnya Pak. Yo program cari Bu Eni Pak Aziz melek. Punya mobil, bagaimana mobil itu nanti membela kita? Monggo Pak Wawan. Bagaimana mobil itu akan membela kita? Panjenengan punya duit, bagaimana duit itu akan membela kita? Panjenengan punya jabatan tinggi, presiden direktur nopo presiden nopo, presiden joglower,
biarkan duniawi yang kita jalani itu nanti berebut meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu. Sekolah tinggi-tinggi ngapain, nurak dibawa mati, harus dibawa mati. Jadi profesor, biarlah gelar guru besar itu akan meringankan hisab kita karena ilmu yang kita cari kita manfaatkan untuk mencerdaskan orang lain. Oke. Maka iman-iman Bapak Ibu, kalau dunia ini hanya sekedar kita jadikan kebanggaan dan kemudian tidak memberikan kemanfaatan bahkan ketika kita di alam kubur nanti, maka wahai Bani Adam, jika perjalanan hidupmu adalah menuju kematian, mengapa engkau harus berlebihan bangga ketika hidup di dunia? Wa man kana baituhu al-qabra kaifa yasurru bima banahu fi darid dunya. Kalau rumah kita, persinggahan kita itu adalah kuburan, kenapa kemudian kita melupakan bahwa iki loh omahku, iki loh kolam renangku. Sampai omah dikasih lift, mboten napa-napa, itu untuk kenyamanan tidak apa-apa. Ini bacanya harus hati-hati Bapak Ibu, karena kalau baca ini tidak hati-hati, nanti orang didoktrin untuk apa? Wes urip sak derma wae le, wong bakal mati yo. Akhirnya apa? Tenger-tenger. Dan apa le kok tenger-tenger? Lah ngopo arep kerja nek wayahe mati yo mati. Oh mboten angsal, mboten ndak boleh. Umatnya Kanjeng Nabi itu harus berprestasi. Umatnya Kanjeng Nabi itu harus bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Umatnya Kanjeng Nabi itu harus sejahtera. Kanjeng Nabi itu miliarder loh. Cuman Kanjeng Nabi itu pintar mikirkan orang lain. Jadi jangan dikira kemudian Kanjeng Nabi itu miskin, dah. Loh kok katanya tidurnya ngeplek di punggungnya? Iya. Bapak jadi king coil. Belum ada king coil, dan kalaupun ada king coil, Kanjeng Nabi tidak mau beli. Nih kalau saya pernah cerita ya, ada seorang ulama di Pati, ulama alim sekali. Biasanya di kasurnya itu ada tingginya. Suatu hari santrinya itu karena punya niat baik agar Mbah Kiai ini sarenya tidurnya itu nyenyak. Pas Mbah Kiai sedang pergi, tingginya diambilin. Apa bahasa Indonesia nih? Tengu. Buatan tinggi ini bahasa tinggi, kutu tinggi, cuwilik mampu. Cuwilik mampu. Makanya keluar di pondok nih wono. Gojlokan, tapi gojlokan rodo nemen. Jadi ada teman saya namanya Solkan. Cuwilik, wireng, pragel matus, Pak. Akhirnya napa? Nek digojlok ya awakmu kula cuwilik mampu kayak tinggi jare. Nah, itu Mbah Yai pergi, akhirnya kasurnya itu dibersihin tingginya itu. Hingga akhirnya apa? Mbah Yai nyenyak tidurnya hingga kebablasan ndak tahajud. Jadi maknanya kita tidak dilarang oleh Rasulullah untuk berprestasi, untuk mengumpulkan duniawi tidak dilarang. Jenengan untuk nyalek tidak dilarang. Untuk punya rumah bagus tidak dilarang. Untuk punya gelar sampai profesor tidak dilarang. Jenengan meh pakai daster sing bling-bling kelip-kelip tidak dilarang. Tetapi ingat bahwa ini semua kita jadikan sebagai sarana apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobi, Bapak Ibu kita berkaca.
Orang-orang yang dulu punya pengaruh luar biasa, pada akhirnya kalau sudah diakhiri dengan kematian, semuanya selesai begitu saja. Betul, betul. Nah, maka kalau kita menyadari rumah kita nanti itu adalah kuburan, maka bagaimana orang itu berbangga dengan rumah ketika di dunia. Artinya, rumah kita yang hari ini kita tempati, mulai kita cicil. Rumah itu menjadi masjid kedua. Nggih kagem sholat, nggih kagem ngaji, nggih kagem sinau. Supaya apa? Supaya rumah ini kelak juga akan menerangi alam kubur kita. Makanya Kanjeng Nabi sampai pernah memberikan nasihat, jangan sampai omahmu itu koyok kuburan. Terus omah kuburan itu napa? Omah koyok kuburan itu rumah yang di dalamnya tidak pernah dipakai buat membaca ayat suci Al-Quran. Minimal ayat kursi, atau minimal baca lillahi ma fis samawati akhir surah Al-Baqarah. Supaya apa? Supaya rumah kita itu didatangi malaikat pembawa rahmat. Ya bena Adam, wahai bani Adam, qaddim li nafsika khairan tajiduhu indi qabla ayyakhudakal mautu. Wahai bani Adam, qaddim li nafsika khairan. Prioritaskan dirimu agar melakukan kebaikan. Ya. Tajiduhu indi, niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan dariku. Bapak Ibu, ini penting buat kita terutama yang di perumahan. Jadilah orang baik. Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, jangan menyakiti orang lain. Latihan bagaimana hidup di perumahan itu hidup yang saling tepo seliro. Gitu? Sebab kalau di dalam hidup itu yang kita pikirkan memberikan kebaikan bagi orang lain, maka tajiduhu khairan tajiduhu indi. Niscaya kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa Bapak Ibu yang bisa menolong kita kalau bukan kebaikan kita? Hari ini tadi saya dapat meme. Jadi ada cerita, saya tidak tahu itu kisah nyata di Gunung Pring. Gunung Pring waktu kita itu Pak, ziarah ke Mbah Dalhar. Nanti insya Allah kita akan ke sana. Kok belum ada yang daftar ya Bu? Flyernya belum di-share, memang belum. Saya kan cuma ngetes aja. Saya soalnya lagi belum rembukan sama seksi konsumsi soalnya, jadi belum hitung-hitungan. Ada cerita anak itu ngasih duit 2.000, lalu di uang 2.000 itu ditulisi apa? Yang nerima duit ini monyet. Jadi duit 2.000 itu ditulisi yang nerima duit ini monyet. Diberikan kepada orang yang minta-minta di makam. Kasih 2.000, duit itu tulisannya yang nerima duit ini monyet. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 3 hari kemudian dia beli bakso atau beli apa, dapat kembalian. Uang itu kembali ke dia monyet. Coba, itu sebenarnya entah itu kisah nyata atau bikinan, karena itu ada tulisannya pengalaman pribadi di Gunung Pring. Jadi yang terima duit ini monyet, diberikan kepada orang. 3 hari dia beli bakso, dapat kembalian, ternyata duit itu balik ke dia. Apa artinya? Kalau panjenengan nanam, yang ngunduh juga panjenengan.
Kalau kita nanam kebaikan, ngomong dengan orang itu sopan, ngomong dengan orang itu santun, oke? Di jalan itu jenengan santun, kepada orang yang lebih tua kita hormat, kepada yang lebih muda kita juga sayang. Maka itu semua akan kembali kepada kita. Makanya nasihat di dalam kehidupan, ketika ada banyak ketidakbaikan di dalam hidup kita, ada banyak hal yang membuat kita sakit hati. Itu adalah pesan dari Allah bahwa itulah yang kita panen karena tanpa sadar kita seringkali menanam kebencian. Kita seringkali menanam ketidaksukaan kepada orang. Kita menanam kemadorotan sehingga itu akan kembali kepada kita. Kan pekan kemarin saya contohin, kalau jenengan di perempatan sudah ngedim-ngedim, ternyata orang tidak mau ngasih jalan, itu sebenarnya reminder, pengingat bagi kita. Tanpa sadar, kita mungkin dalam posisi yang ada orang ngedim, minta jalan, tidak dikasih jalan. Di mana letak keadilan Allah? Kita jadi orang baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita disakiti orang, tanpa sadar, itu hanya cara Allah mengingatkan kita bahwa tanpa sadar kita menanam sesuatu yang bikin orang lain sakit hati. Sampai hal yang sederhana. Ibu-ibu, bapak-bapak datang sampai rumah, misalkan yang masih punya anak balita, rumah berantakan misalnya, itu kalau alarm kita hidup, rumah diberantakin anak kita yang balita, hanya cara Allah ngingetin kita kok. Itu cara Allah ngingetin bahwa kita ini mau punya anak, tetapi kadang kasih sayang kita kepada anak itu kurang. Itu cara Allah mengingatkan kita. Ketika anak kita sakit, itu cara Allah mengingatkan kita. Soal ini boten sakit, kadang rak sempet melaku bareng karo anak akhirnya sekali main malah lu ngone-ngone dokter gitu. Ayo Bapak Ibu, saya mulai dari pribadi saya. Ini pesan kehidupan. Panjenengan seneng, panjenengan susah, itulah yang panjenengan petik. Kalau kita senang di dalam kehidupan kita, Allah memberikan kompensasi, kamu telah menanam kebaikan. Tapi ketika di dalam hidup ada banyak persoalan di dalam hidup, coba jenengan bisa lihat. Orang yang rumit dengan kehidupannya, pasti kalau mau introspeksi diri, dia sesungguhnya menanamkan banyak kerumitan di dalam hidupnya. Maka kalau hidup kita rumit, tidak usah salahkan orang lain. Bisa jadi kita sering menanam kerumitan-kerumitan itu di dalam hidup kita. Makanya pesannya Allah, qaddim li nafsikal khairan. Dahulukan, prioritaskan dirimu menjadi orang yang senantiasa memberikan kebaikan, niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan dari sisiku qabla ayyakhudhakal maut, sebelum maut menjemputmu. Ya bna Adam man kana mahmuman fa ana alladhi ufarriju hamma. Wahai Bani Adam, jika ada orang itu gelisah, jangan khawatir. Fa ana alladhi ufarrij hammahu. Aku yang mengurai kegelisahanmu. Bapak Ibu, nanti praktek buatan. Sedang ada masalah, mangke pas turun dari kasur, nek sarene ten kasur, nek sarene ten lincak, nggih turun dari lincak. Ndak wonten Pak di rumah, Pak Rohik, tapi sampun perso nggih. Kalau lincaknya sekarang jadi kayu, sampun nggih.
Malah saya tuh lihat pas di foto sama Mas Andri, ini lincak pesan apa ini yang dulu di ruang tamunya Pak Rokek ya? Ternyata ordernya jauh sekali. Dari mana Mas Boyolali? Turun, ini dulu saya dikasih amalan kayak saya. Begitu turun dari kasur, begitu kaki kita nempel di lemah, ucapkan Alhamdulillah diparingi sehat, umur panjang. Setelah itu ambil wudhu, setelah ambil wudhu lakukan sholat 2 rakaat. Biasanya ada yang lebih manjur. Dungo kan biasanya ngeten. Jadi kan misalnya lenggah ten gene sajadah, lajeng ngobrol, curhat, Gusti kula niki kula pengen kula nembe gadah masalah mbok jenengan paringi solusi. Minimal panjenengan iku curhat mengeluarkan unek-unek. Mengeluarkan unek-unek itu jangan di Instagram. Unek-unek kok Instagram niku akhirnya mau dikonsumsi. Lah wong kok menceritakan persoalannya di ruang publik. Utawa cerita karo tanggane. Nek cerita karo tanggane kan alamat rembes. Nggih mboten? Bocor ning ngendi-ngendi kan akhirnya bisa panjenengan coba. Ketika kita di dalam hidup pengen curhat, teman curhat yang paling setia di dalam hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya berat sekali. Kok panjenengan bisa nangis, panjenengan bisa ngobrol, panjenengan bisa. Makanya Allah itu kita posisikan sebagai zat yang sangat dekat di hadapan kita. Pak, kula mboten hafal bahasa Arab. Mboten ngagem bahasa Arab, basa Jawa mawon nek bahasa Arab malah mboten khusyuk. Mosok ndonga mbek ngelingno hafalan. Coba bujang Robbana, barobana mau apa ya? No, malah rak sida khusyuk nggih. Donga niku sing penting khusyuk. Nggih. Bahkan kalau saya ditanya, Pak, lebih afdol mana doa bahasa Arab tidak paham artinya dengan doa bahasa Jawa tapi menjiwai artinya. Jawa menjiwai artinya. Nih lho. Soalnya nopo kula nate dapat curhatan begitu, dia dapat doa dari kiainya karena memang sudah usia lanjut ngapalno niku susah. Akhirnya donga niki Robbana mikir. Robbana mikir situ akhirnya Robbana atina fid dunya hasanah ngoten akhirnya. Nah, maka kalau di dalam hidup ada banyak kerumitan di dalam diri kita, jangan khawatir, kata Allah, fa analladzi ufarriju hammahu. Bapak-bapak ada masalah di kantor, curhat sama Allah. Sambil ikhtiar, tentu gitu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini biasanya masalahnya apa gitu? Tentean bawang brambang, lali boten blonjo. Okay. Tapi nek curhate bawang brambang nggih boten sek kudu qiyamul lail lah boleh niku nyegat Mas Piong rampung niku ya. Mangkana mahmuman fa'ana alladzi ufarriju hambahu. Orang yang dilanda kegelisahan, orang yang dilanda keruwetan, maka akulah, kata Allah, zat yang mengurai kerumitan itu. Wa man kana mustaghfiron, barang siapa yang memohon ampun, fa analladzi aghfiru lahu, maka aku, kata Allah, adalah zat yang mengampuninya. Wa man kana taiban fa analladzi nahaituhu. Siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kesalahan, fa analladzi nahaituhu, maka akulah zat yang akan mencegah dia dari kemaksiatan sebelumnya. Wa man kana 'ariyan fa analladzi kasautuhu,
barang siapa yang telanjang, akulah sesungguhnya yang memakaikan baju. Wa man kana khaifan, barang siapa yang khawatir, fa analladzi uamminu khaufahu, akulah yang memberikan ketenangan. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu kunci penting. Meski berkali-kali saya sampaikan, saya tidak bosan karena selalu berhubungan dengan kehidupan kita. Salah satu cobaan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Salah satu cara Allah menguji kita itu kita dilanda rasa khawatir. Khawatir kehilangan pekerjaan, khawatir duitnya tidak cukup, khawatir cicilannya tidak tercicil, ya. Khawatir nanti masa depannya, khawatir nanti dijauhi orang, khawatir apa? Nasihat Allah kepada kita. Wa man kana khaifan, ketika engkau dilanda kekhawatiran, jangan khawatir. Fa analladzi uamminu khaufahu. Saya belum lama itu nemu ada apa itu di TikTok kalau nggak salah itu. Jadi orang lulusan SMA tapi diterima di perusahaan kelas kakap. Di mana ya? Alibaba atau di mana itu? Jadi tidak ada alasan orang khawatir bahwa memperebutkan pekerjaan. Kalau saya punya prinsip dan sering saya sampaikan pada mahasiswa saya. Kalian menyelesaikan S1 ini adalah misi dan tugas untuk belajar. Harus pinter, harus punya ilmu. Sebab apa? Sebab orang kalau punya ilmu, maka jalan rezekinya akan dibuka oleh Allah. Teman saya Pak dari Al-Azhar itu, rata-rata jadi pengusaha Pak. Sekitar 40% pengusaha. Ada yang di travel, ada yang tutulan sapi, atau macam-macam. Nah, ada yang tanya begini, loh, apa hubungannya fakultas syariah dan hukum dengan dodolan sapi? Lo dodolan sapi kalau tahu hukum, maka hati-hati di dalam dodolan benteng, Pak. Ya. Maka kalau misalnya lulusan S1 jurusan arsitek, Pak Hendri misalkan, kemudian nanti kerjanya tidak harus jadi arsitek. Ternyata malah sekarang jadi penasihatnya arsitek. Oh, betul loh. Ya kan? Kalau alumni tafsir seperti Mas Labib ini tidak harus kemudian jadi dosen tafsir. Ya. Siapa tahu nanti jadi konsultan, siapa tahu nanti jadi malah buka travel, siapa. Maka jangan, kan seringkali yang membuat kita khawatir itu apa? Kita berebut harus begini, harus begini, harus begini. Sementara ada nilai-nilai ketasawufan yang harus kita hadirkan di dalam kehidupan. Kalau kita khawatir dengan masa depan, bukankah Allah sudah menjamin kita? Pak, nanti anakku jadi nopo Pak? Tugas kita mendoakan dan menyekolahkan. Anak kita sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, nanti kira-kira kalau COVID nanti, Pak, kira-kira nanti kalau presidennya, Pak, kira-kira tahun sekian, Pak, kira-kira kalau nanti eranya sudah AI, Artificial Intelligence, semuanya diganti sama robot. Satu, Pak, robot itu tidak punya iman. Kalau kita punya iman, maka kita patut bergembira bahwa jalannya Gusti Allah. Loh, kalau kita takut sama robot, lah Gusti Allah jenengan kemanakan? Iya betul. Loh, Gusti Allah itu jenengan kemanakan? Kalau era apapun nanti yang terjadi lalu kita, wah nanti akan kehilangan pekerjaan ini dan sebagainya.
Maka Allah nyindir kita, fa analladzi u'minu khaufahu. Aku yang akan memberikan rasa nyaman ketika engkau khawatir. Wa man kana ja'ian fa analladzi ashba'ahu. Fa analladzi ushbi'ahu. Barang siapa yang lapar, maka akulah yang mengenyangkannya. Akulah yang mengenyangkannya. Kalau yang biasa ikut kajian tafsir saya di Joglo, sing sering kula contohaken apa, Bu? Cecak. Nggih? Mboten. Cicak itu hidupnya merambat di tembok. Lagunya pripun, Bu? Nah, terus? Nggih, terus. Nggih. Ayo bapak-bapak saya ya. Cicak itu tidak punya sayap. Padahal makanan cicak hampir semuanya itu hewan bersayap dan hewan yang terbang. Coba kita lihat. Cicak itu tidak punya sayap. Tetapi hampir semua makanan cicak itu bisa terbang. Padahal cicak tidak bisa terbang. Apa tugasnya cicak? Udah, masuk gigi 1, gigi 2. Rating kanan, rating kiri. Atret. Udah gitu aja kan. Cicak itu kan kerjanya kan cuman ikhtiar. Maju le, ora ono mangsa le, mundur le. Kan. Wah, rano Pak Pur, rano sedih gojol gini. Lagi banyak order itu. Itu cicak. Coba dengan bisa bayangkan, apa ketauhidan kita mau bisa digeser dengan ini? Tidak bisa, Pak. 1000% keyakinan kita bahwa Allah itu ngatur kok hidup kita. Hidup kita bukan diatur oleh bos kita. Hidup kita tidak diatur oleh atasan kita. Tapi hidup kita dengan wasilah taat kepada aturan, Allah akan ngatur kita. Coba, cecak itu tidak bisa terbang. Kok bisa? Makanannya hampir semuanya itu bisa terbang. Lah nyatanya wareg nih, nek rak wareg ya rak ngelek. Betul-betul. Meskipun dalam sejarah, apa bahasanya itu? Auzag, cicak fuaisik di dalam hadis. Untuk dibunuh itu, meskipun ada perdebatan ini, sebenarnya yang dimaksud cicak apa? Tekek. Cicak apa tokek. Dan memang cecak itu, kalau menurut saya, cecak itu memang salah satu binatang yang perlu dibunuh. Bukan semata-mata karena dulu niup apinya Nabi Ibrahim. Yang satu cicak, yang satu burung apa itu? Burung apa, Pak? Itu yang cucu kecil itu nama itu. Burung apa sih? Mas Benny, burung apa, Mas? Lovebird. Aduh, saya lupa itu burung. Jadi, cecak itu ternyata memang perlu dibunuh karena bukan semata-mata karena niup itu. Tapi karena cecak itu bisa membawa virus. Kalau nggak salah namanya Salmonella sama E. coli. Nanti bisa dibuka di Google itu. Yeah. Tapi saya nggak pengen bahas soal itu. Saya ingin bahas bagaimana Allah itu menyadarkan kepada kita, menguji ketauhidan kita. Masihkah ada rasa khawatir di dalam hidup kita? Kalau ngomongnya ini saja ini memberikan semangat bahwa tidak boleh, Pak. Apapun keadaan kita besok, Gusti Allah sih ngatur. Harapan kita besok kita masih panjang umur. Barusan saya dapat info, ketemu sohib saya, dosen di Fakultas Tarbiyah. Baru kemarin kami cipika-cipiki lama sekali tidak ketemu, kami ngobrol sangat hangat. Beliau sudah sehat. Tersiar kabar ternyata kritis, lagi nyari ICU, antre di Rumah Sakit Karyati. Sore
Kami masih ngobrol, saya bilang senang ya Pak, sudah bisa nyetir lagi, sudah ingat jalan lagi. Alhamdulillah Pak Pangestuni, nanti kita ketemu di kampus ini. Tapi siapa yang sangka, tidak lama kami mendengar kabar bahwa beliau kondisi koma kritis di rumah sakit, dan nanti di akhir saya mau minta barokah doa juga. Ayo, ini kita harus tata di dalam diri kita. Kalau tauhid kita baik, maka optimisme kita kepada Allah itu harus kita perbaiki. Wa idza kana 'abdi 'ala ta'ati wa imza'i amri saddadtu amrahu wa shaddadtu azrahu wa syarahtu sadrahu. Wa idza kana 'abdi 'ala ta'ati, jika seorang hambaku itu senantiasa taat kepadaku, wa imza'i amri, menunaikan perintah-perintahku, saddatu amrohu, maka aku akan mencukupi urusannya, wa syaddatu azrahu, dan aku akan ampuni dosanya, wa syarahtu sadrahu, dan akan aku lapangkan dadanya. Pun intinya orang taat pasti hidupnya ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih pas, saddatu amrohu, aku cukupi, aku tutup, aku lengkapi urusannya, wa syaddatu azrahu, aku akan jaga dirinya, wa syarahtu sadrahu, dan akan aku lapangkan dadanya. Apa intinya? Kalau kita sering merasa dapat masalah, harus buru-buru melakukan evaluasi apakah kita sedang turun kualitas taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sendiri Bapak Ibu punya pengalaman spiritual. Kadang kalau saya ada masalah di dalam hidup, kadang saya ngoreksi apa ini pas lagi kerja, sholatku rotok telat-telat ya. Kayak tadi ya, seharian nguji skripsi dari pagi sampai jam 4, besok dari setengah 8 sampai jam 4. Kadang kita sholat cepet-cepet karena mau gabung ujian lagi. Kadang waktu itu saya feeling Pak, ya Allah, ujian setengah 8 sampai jam 4 sempet kok. Kok sholat kadang kita itu sampai buru-buru. Ngerti nih. Maka kalau kita hidup, kita taat kepada Allah, maka kita akan dibahagiakan oleh Allah. Ya Musa, wahai Musa, man istaghna bi amwalil fuqara'i wal yatama, barang siapa yang menguasai hartanya fakir miskin, anak yatim, afqartuhu fid dunya, aku akan bikin dia fakir di dunia, wa azabtuhu fil akhirah, dan akan aku azab di akhirat. Nggak ada Bapak Ibu. Jangan lihat orang kalau main-main dengan hartanya anak yatim, panitia muharram dan santunan yatim piatu, duitnya digembol sih. Giliran meh dipakai, ternyata duitnya wes kedarung nganggo DP tuku vario. Coba lihat. Oke. Nggak ada. Orang itu kalau dia tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim, tidak bisa berbuat adil kepada hartanya fakir miskin, apa maksudnya? Saatnya zakat kita tidak zakat. Kalau kita tidak zakat, itu berarti kemana-mana kita gembol. Regetan ini punyanya fakir miskin. Makanya kalau orang itu tidak zakat, itu seperti hanya gowo gembolan baju kotornya fakir miskin. Gimana cara Allah mengeluarkannya? Bisa sakit, hilang, musibah, macam-macam. Maka kata Allah, pesan dari Allah, kalau kita tidak hati-hati, ya, kita memperkaya diri kita, man istaghna bi amwalil fuqara, barang siapa memperkaya dirinya dengan hartanya fakir, wal yatama, dan anak yatim, afqartuhu fid dunya, maka pasti aku akan bikin dia fakir di dunia, wa azabtuhu fil akhirah, dan akan aku azab di akhirat.
Wa man tujbiru 'alal fuqara'i adlaltuhu. Barang siapa sewenang-wenang memaksakan kehendak kepada fakir miskin adlaltuhu, maka akan aku hinakan. Oke. Makanya jenengan yang jadi atasan, yang jenengan yang jadi pimpinan, yang jenengan punya anak buah, jenengan yang jadi manajer, yang jenengan jadi ini, hati-hati Pak. Jangan menzolimi bawahan panjenengan. Jenengan yang jadi supervisor, jangan menzolimi wong cilik. Soalnya wong cilik niki idune niki mandi. Ngoten lho. Misalnya jatai bayaran korak bayaran, oh tak dungakno kere pitung turunan. Coba perak bayar sampai ngomong ngoten niku. Apalagi kalau itu hak dia memang. Nggih. Jadi jangan sampai kemudian kita bersewenang-wenang kepada orang fakir. Wa man bana biqutil fuqara'i wadh-dhu'afa'i aqabtu baina'ahu al-kharrab wa askantuhu an-nara. Wa man bana, barang siapa membangun rumah, membangun kerajaan, membangun bisnis, biqutil fuqara'i wadh-dhu'afa'i, dengan asetnya orang fakir, waz-zu'afa'i, dan orang lemah, aqabtuhu bina'ahu al-kharrab, maka akan aku musnahkan bangunan itu dengan kehancuran. Orang itu kalau bangun omah, niki hati-hati, orang itu kalau bangun omah, lalu kita menzolimi orang fakir, menzolimi apa? Saya ada pernah kawan itu dia kena megang proyek subsidi. Datang ke saya bilang, Ustadz, saya alhamdulillah pegang ini, enggak usah saya sebutkan di mana. Ada nasihat apa? Saya bilang satu. Yang namanya rumah subsidi itu berarti haknya orang yang perlu disubsidi. Maka pertaruhan hidupnya panjenengan dan keluarganya panjenengan itu ada pada kejujuran bangunannya panjenengan. Dan coba sekian abad yang lalu Allah sudah kasih nasihat ini. Ini kita tak terjemahkan sesuai dengan konteks sekarang. Barang siapa membangun rumah subsidi, ya kan katakan, kok tidak jujur? Nah, ini kan siapa yang membangun dengan asetnya fakir dan orang lemah. Itu berarti apa? Misalnya ini yang saya cerita sama kawan saya itu. Kalau jenengan dapat proyek itu, jangan kurangi speknya. Kalau semennya sekian, ya sekian. Sebab kalau sampai kemudian selewah dikit, apa nasihat Allah? Aqabtu bina'ahu al-kharrab. Akan aku hancurkan kehidupannya. Makanya orang-orang itu kalau tidak jujur, itu akan dimusnahkan oleh Allah. Keluarganya Pak, berantakan. Wa askantuhu an-nar, dan kelak aku akan berikan dia tempat tinggal di neraka. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini sebagai pamungkas, inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf-suhuf, nasihat-nasihat yang sudah kita bahas ini merupakan pesan-pesan suci, pesan-pesan yang penuh dengan hikmah, ya, dan itu tertuang di dalam suhufnya Sayyiduna Ibrahim dan Sayyiduna Musa. Sekaligus saya mengakhiri bahwa malam hari ini pembahasan kita tentang intisari dari kitab Taurat, nasihat Allah kepada Nabi Musa sudah selesai. Dan nanti kita akan judul lama sekali, nggih. Lama sekali ini karena kita bahas ini cukup lama, ya. Dan ini diakhiri ta'ammal ya akhi fi hazihil mawa'id wa'mal biha tafus biridallah. Ta'ammal ya akhi, hayatilah wahai saudaraku, hayatilah wahai bapak ibu, fi hadhil mawa'id, dalam pesan-pesan yang diberikan oleh Allah ini. Wa'mal biha, amalkan nasihat ini. Tafus biha biridallah, niscaya engkau akan mendapatkan kemenangan di dalam hidup karena ridha Allah. Wa tafrahu fil qabri
dan engkau akan gembira ketika kelak nanti di alam kubur, indal majazati, ketika menghadapi kerumitan di dalam alam kubur. Ja'alanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min ahli taqwa, golongan orang-orang yang bertakwa, wa khadzala a'da'ana, mengalahkan dan Allah mengalahkan musuh-musuh kita, ahlal balwa, dan juga orang-orang yang mencederai kita. Bijahi sahibis sanatil aqwa, semua ini karena keagungan sahibis sanatil aqwa, pemilik sanad terkuat, pemilik hubungan keilmuan terkuat dengan Allah, yaitu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini sekaligus mengakhiri kajian kita dalam berapa puluh Mas Andri? 39. Ini bagian ngitung, pokoknya urusan ngitung Mas Andri. Apalagi cuma 2 digit, ya kan? Ini pertemuan yang ke-39 dan kita sudah merampungkan 40 nasihat Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Apa sebenarnya intisarinya? Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, yuk bahagialah hidup di dunia. Tenanglah hidup di dunia. Jangan larut dalam kesedihan. Jangan larut dalam kerumitan. Dengan satu kunci, yaitu menjadikan hidup ini sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak nasihat ini sesungguhnya dalam satu tali simpul. Ketika kita ingin dibahagiakan oleh Allah, maka hidup ini harus dijadikan sebagai sarana ibadah. Ketika kita ingin diure persoalan kita, maka motivasi hidup ini adalah motivasi beribadah kepada Allah. Ketika kita ingin dikabulkan hajat-hajat kita, maka hidup ini adalah sarana untuk menuju penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ketika ketaatan kita kepada Allah menjadi spirit di dalam hidup kita, maka hidup kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita akan disiapkan oleh Allah dengan skenario terbaiknya. Dan ingatlah bahwa rencana Allah selalu menjadi rencana yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita boleh berpikir, kita boleh merencanakan sesuatu, kita boleh membuat plan A, plan B, plan C, plan D. Tapi ketika itu semua gagal, itu semata-mata karena Allah sedang memilihkan rencana terbaiknya. Tetapi ketika rencana kita dimuluskan oleh Allah, insya Allah itu bagian dari isyarat bahwa Allah meridhoi apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, maka mari Bapak Ibu, saya mulai dari pribadi saya dan mengajak kepada segenap yang hadir, semoga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa senantiasa menjadi pesan penting di dalam kehidupan kita. Dan sebelum saya akhiri, ini ada titipan ya. Iya, Mas Andri ya. Ini dari Pak Ari ya. Ya, dari Pak Ari ini nitip doa atas nama Mas Iqbal Kadarusman bin Ojo Kasjo. Betul ya Pak Ari? 2 orang ini ya. Yang kedua Mbak Firly. Mbak apa Mbah nih? Oh Mbak, bukan Mbah ya. Oh Ananda Firly Haya Fatinah binti Iqbal Kadarusman. Oh nggih. Ini berarti dua-duanya nggih. Ini yang akan menjalani operasi ginjal dan ponakan ini akan operasi polip ya. Dan juga terkhusus buat sederek kita
Oke. Dan juga untuk saudara-saudara kita sedoyo, wabil khusus siapapun yang menjadi anggota Majelis Zawiyatul Azhar yang mungkin hari ini sedang sakit, sedang dikasih nikmat berupa dititipi penyakit, okay. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya, okay, sehingga bisa sehat seperti sedia kala, bisa menjalani aktivitas, kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan doa kita semua untuk khususnya semua keluarga besar yang sedang sakit, yang sedang kirang sehat pun, Allahumma waras sehat berkes, semoga enggal-enggal diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak Iqbal Kadarusman bin Ojo Kasjo dan Ananda Firly Hayafatinah binti Iqbal Kadarusman yang akan menjalani tindakan medis, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat seperti sedia kala, dan kita semua juga senantiasa disehatkan oleh Allah jasmaniyah rohaniyah, amin Allahumma amin bisirri wa bimu'jizati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. أغثنا بقضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة. أغثنا يا الله بشفاء شفاء مرضاهم وبإزالة مرضاهم وإلى حضرة Bapak Iqbal Kadarusman bin Ojo Kasjo wa ila Firly Hayafatinah binti Iqbal Kadarusman wa ila man hadra fi hadzal majlis wa liman khaba min hadzal majlis. Ya Allah, ishfi mardana wa mardal muslimin, ishfi mardana wa mardal muslimin, ishfi mardana wa mardal muslimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقد أحاط الله بكل شيء علما. أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر أنفسنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله سلمنا يا الله من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العافية والسلامة والبركة والصحة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.